Si Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat Tuhan Yesus yang baik. Karena sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kita. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka hati kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami untuk mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu yang Kau negarakan dalam hidup kami. Kalau kami boleh melewati sepanjang minggu yang lalu, semua atas penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Ada satu alasan kami, yaitu kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami naikkan segala pujian kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan, layak menerima setiap pujian kami. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kau yang telah menyelamatkan kami hingga kami ada sampai hari ini. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
setiap kami Tuhan. Kau melepaskan setiap hati kami Bapa. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sahabat, silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yes Tuhan, hanya satu pengharapan kami, yaitu pribadi Yesus. Kami takkan pernah goyah, sebab Engkau menyertai kami. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab selama-lamanya kami cinta Engkau Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan baru, kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita disayang Tuhan, dicinta Tuhan. Mari kita aplikasikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa heran kami melihat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang
kita Tuhan yang baik, amin. Dia mengasihi setiap kita yang percaya, amin. Kita mau bersorak-sorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Yes, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap sakit kami, Tuhan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Amin. Haleluya. Kita percaya ketika kita bersorak-sorak bagi Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, Allah bahkan berkat rohani. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur setiap kesempatan ini yang ada Tuhan. Kami mau terus rindukan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami boleh mengalami sukacita kami Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan-Mu hari ini, boleh itu tertanam di dalam hati kami yang baik. Sehingga boleh menghasilkan buah yang manis dan lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan setiap hidup kami. Ada kebenaran itu tinggal terus dalam hidup kami. Karena kami tahu kami mau memegang teguh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan
Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Tuhan. Haleluya. Uraba shekan alaba baba baya shanda ya alaba. Himba ya alaba dia baya alaba dia baya alaba dia baya alaba ya shanda ya alaba. Uraba dia baya alaba shanda ya alaba. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, betapa kami bersyukur. Anugerahmu besar atas kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, ini waktunya. Berfirmanlah buat kami. Bukakan hikmat pengertian. Agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Wah, tempat yang baru saudara, tambah diperluas sama Tuhan ya, amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang satu kata, penyesalan. Penyesalan biasanya datang di awal apa di belakang saudara? Di belakang. Kalau di awal apa namanya? Pendaftaran ya. Oke saudara, kita mau baca sama-sama, bagi berdiri kembali. Amsal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Amsal 5 ayat 11 sampai 13. Ya boleh dibaca ya, di layar ada ya. Oke, 3, 2, 1. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Amin, silakan duduk saudara. Ya, pada saat dikatakan habis daging dan tubuhnya binasa, itu di neraka saudara. Baru bilang begini, kenapa ya aku benci didikan. Ditawarin di gereja, kom 100 enggak daftar. Kom 200 apalagi. Kom 300 itu buat pengerja-pengerja. Kom 400 itu buat pendeta-pendeta, enggak mau ikut saudara. Jangan sampai nyesel. Colek kiri kanan. Jangan sampai nyesel ya. Iya saudara. Jangan pernah benci didikan. Gereja lokal di tempat ini menyediakan ada beberapa fasilitas yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Baik online maupun onsite. Tinggal saudara ambil atau tidak. Itu keputusan saudara. Tapi saya mau bilang jangan sampai nyesel ya. Dan hatiku menolak teguran. Wah, kalau ditegur dari mimbar, apalagi gembala yang negur. Bilang, gua ditembakin melulu, males Gereja di sini kalau khotbah nembakin terus. Nah, ini orang-orang yang menolak teguran nih saudara. Dan dikatakan, mengapa aku tidak mau mendengar suara guru-guruku. Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Ya, itulah saudara ya. Kita belajar lebih dalam lagi. Bisa ya pointernya ya. Tapi nggak bisa ya. Oke. Jadi penyesalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh artinya begini, menyesal. Ya, jadi perasaan menyesal karena melakukan hal yang tidak berguna. Perasaan nyesel. Kenapa sih? Dulu aku sia-siakan. Cool, nggak mau datang atau datang kadang-kadang nggak, bolos-bolos banyak saudara. Banyak alasan untuk ikut ibadah. Nah ya, jadi itulah saudara ya, penyesalan selalu terjadi di belakang. Ketika melihat dampak dari apa yang dilakukan baru nyesel saudara. Apa yang disesali manusia tadi kita sudah baca yaitu dalam Amsal 5, 11, 13. Benci sama didikan, menolak teguran, tidak mau mendengarkan suara guru-guru, tidak mengarahkan telinga kepada pengajar-pengajar ya. Saudara inilah penyesalannya. Kalau gitu di next aja ya untuk multimedia soalnya nggak bisa. Ya dampak akhir dari keputusan yang salah adalah neraka. Katakan neraka. Yaitu daging dan tubuh habis binasa. Jangan sampai di neraka ya saudara. Semua mau masuk surga di sini, amin. Tapi kadang-kadang kita cuma mau doang. Tapi gak punya tekad, gak punya niat, gak mau berjuang, gak mau terobos, gak mau ngotot saudara. Ya gak bisa. Sama-sama dengan saya kata, bayar harganya, nikmati hasilnya. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang didapat. Sama-sama. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang didapat. Apa yang
masuk semakin mahal harga dibayar. Mau ke gereja, pala pusing, perut mules, hujan, banjir. Nggak ada ojek becek. Ya saudara, banyak hal yang merintangi kita untuk datang sama Tuhan. Itu berarti kesempatan bayar mahal. Semakin mahal harga yang dibayar, hei saudara, berkatnya makin besar. Amin. Jangan gampang nyerah. Aduh gak hujan, udah siap nih mau WBI. Tapi hujan ya gak jadi deh minggu depan aja. Ini orang-orang cikal bakal gak bakal rapture saudara. Ya saudara mau rapture. Kalau Pak Rubin Adi bilang, ya waktu yang terdekat dengan kita sekarang ini adalah pengangkatan orang percaya alias rapture. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Mau semuanya bilang kiri kanan ngotot. Ngotot saudara. Anak saya 6. Tapi saya belajar ngotot. Karena saya gak mau masuk neraka. Jujur saudara. Pertama kali pertobatan saya. Tuhan izinkan 4 kali baca buku neraka saudara. Bukan saya mau baca. Saya beresin laci ketemu traktat kecil judulnya neraka. Ngeri saya. Makan mie ayam bisa-bisanya tukang mie itu kasih saya buku neraka lagi. Saya baca, saya bilang tambah ngeri saya. Ada satu orang temen datang ke Kul cuman mau jual buku. Judulnya Orang Kristen Masuk Neraka. Terus satu teman saya pinjemin buku lagi sama saya Surga Neraka. Saya dapat di LAI itu traktat. Dulu ada traktat tentang surga dan neraka. 7 anak muda yang dibawa ke sana. Saya dapat 1000 buku. Coba bayangin saudara. Apa maksudnya? Saya baca, akhirnya saya komitmen. Aku gak mau masuk neraka. Maka saya terobos saudara. Anak 6 tidak merintangi saya untuk saya datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun banyak rintangan saya berjuang untuk saya tetap ngotot cari Tuhan saudara. Karena saya ingat Tuhan cuma bilang ini, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi bagi saya garis bawahi cari Tuhan. Di mana cari Tuhan? 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Di sini Tuhan hadir, amin. Beri tepuk tangan untuk kehadiran Tuhan Yesus, haleluya. Ya, Tuhan hadir bersama kita saat ini. Dan saya imani, saya percayai. Tuhan itu seperti tadi lagu, Dia menyembuhkan kita dari sakit kita, amin. Jadi 26 tahun saya ambil keputusan meninggalkan pekerjaan saya untuk mengikut Tuhan. Tanya saudara yang kenal saya lama ya. Pernah gak Bu Lydia gak masuk karena sakit? Sekali aja. Gak pernah lu. 26 tahun. Gak pernah gak datang ibadah 1 kali saja. Kok bisa? Karena saya percaya tuh tadi lagu. Allah yang menyembuhkan saya dari sakit saya. Jadi kalau saya sakit justru saya harus datang ibadah supaya saya sembuh. Saudara sakit baru pusing aja minum Panadol istirahat dulu udah tidur biar seger. Salah rumus saudara. Harus datang sama Tuhan. Saya pernah jadikan narasumber direktur dari RSUD Bekasi. Waktu saya tanya, gimana Pak di sini orang-orang sakit datang ke dokternya. Dia bilang gini, di sini Ibu jam 5 pagi aja udah ada yang ngantri. Mau berobat. Yang nganter itu ada yang pincang-pincang. Ada pakai kursi roda. Ada yang dipapah-papah saudara. Ngotot cari dokter supaya disembuhkan. Padahal dokter gak pernah bilang kamu pasti sembuh. Tapi Yesus yang jelas berkata. Dengan kuasa bilur-bilurku engkau telah sembuh. Kita gak mau datang saudara. Jangankan digotong-gotong saudara. Cuman gara-gara mules pusing aja gak datang. Ya Pak iya gak usah jawab. Ayo saudara belajar percayai Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi saudara percaya melangkah dan lihat. Allah turut bekerja. Itu yang saya rasakan saudara. Saya menaruh harap nih kaki saya memang sudah 3 tahun ini sejak pandemi itu saudara ya agak kaku ya. Jadi tadi bangun susah banget saya pendek. Bangunnya susah. Tapi tidak pernah membawa saya mengurangi ibadah saya. Ibadah saya kalau itu
hampir 20 kali dalam 1 minggu saudara. Hah? 20 kali? Kadang-kadang tuh hari Rabu itu udah kayak kereta api tut ya. Habis doa pagi ada persetujuan doa, habis persetujuan doa ada umas, ada setelah umas ada ibadah PD lagi, habis PD lagi ada asusasrit APT. Setelah APT ada kul di rumah saya. Tapi saya lakukan terus karena saya harus masuk surga. Ya. Jadi saya ngotot saudara. Bagi saya itu adalah pelajaran sekolah. Ibaratnya kalau orang sekolah gak mungkin kan bilang begini. Matematika bahasa Inggris susah saya gak mau ikutin. Gak bisa milih. Di mana berada sekolah, di mana dia sekolah di situ dia harus ikuti semua. Begitu juga saudara. Gereja GBI Aston adalah sekolah kehidupan saudara. Amin. Mata pelajaran yang ada di sini adalah ibadah-ibadah dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kembali saudara. Ikuti semua. Baru maksimal. Tambahin bimbel. Bimbel itu kalau ada komunitas di lingkungan saudara. Mungkin itu ada persekutuan doa komplek rumah saudara. Ikut. Ya. Saudara jadi tambah pinter. Amin. Nah. Yohanes 6 ayat 44. Ya silakan diklik. Yohanes 6 ayat 44 sampai 45 sama-sama kita baca. Yuk 3, 2, 1. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Saudara tiba-tiba ingat nih hari Minggu. Oh iya ada ibadah jam 9. Saudara siap-siap jam 8 udah siap udah berangkat saudara. Nah ini Tuhan lagi narik saudara. Ya untuk mendekat kepada Yesus. Bapa lagi menarik kita untuk mendekat kepada Yesus. Jadi anugerah artinya saudara tetap dalam kemurahannya. Dulu saya waktu saya masih jadi jemaat saudara. Saya tuh gak pernah ada yang bilang, Bu jangan lupa nanti ibadah WBI ya. Pak jangan lupa PBI. Ya. Jangan lupa ada doa puasa. Gak pernah loh. Saya dengar baik-baik pengumuman di gereja. Saya ambil warta hari Senin ada apa. Selasa itu saya perhatiin dan saya pergi sendiri. Itu namanya lapar dan haus. Tuhan akan puaskan. Ya. Dan saya belajar tekun saudara. Dari pertama kali berdiri gereja. Saya ada di satu gereja lokal. Setelah Tuhan lawas saya ambil keputusan untuk ada di satu gereja lokal. Dan ketika saya di sana, wah puji Tuhan saya gak pernah keluar saudara. Yang membuat saya gak pernah terlempar bukan karena saya mau. Saya pengen keluar. Karena berapa kali ada kasus-kasus yang membuat hampir 8 generasi artinya banyak keluar dari gereja. Saya gak bisa keluar. Kenapa? Karena saya doa. Karena saya maksimal. Setiap jam doa saya pasti ada di sana. Setiap kali mau keluar Tuhan bicara. Sehingga akhirnya saya bertahan. Untung saya bertahan. Kalau enggak saya enggak ada seperti saya ada sekarang. Jadi bertahan amin. Banyak ujian proses pembentukan kita tapi jangan membuat kita terlempar. Saya sangat diberkati dengan satu hamba Tuhan dengan perkataan begini. Lebih baik menjadi orang yang ditinggalkan daripada orang yang meninggalkan saudara. Orang yang ditinggalkan berarti dia setia. Tetap bertahan. Yang meninggalkan berarti tidak setia. Colek kiri kanan bilang bertahan. Sekali GBI Aston tetap GBI Aston. Amin. Walaupun banyak daya tarik lainnya. Saudara ya. Di sana saudara Mega ya. Mega Bekasi banyak tuh gereja. Ada berapa tuh 4 apa 5 ya. Gereja dan gereja-gereja besar. Di samping sini juga ada tuh gereja besar. Saudara banyak jemaatnya tadi. Puji Tuhan. Saudara sini orang yang setia. Amin. Kasih jempol buat saudaranya. Kamu luar biasa ya. Setia ya. Tetap setia ya. Saudara bertahan. Walaupun dari hotel digusus KPK sini. Tetap setia saudara. Akan teruji siapa orang yang setia. Jadi saudara di dalam kitab Nabi-Nabi dikatakan begini, semua orang yang dipanggil mendekat sama Tuhan itu akan diajar oleh Tuhan.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa pasti datang kepadaku, kata Yesus. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara diajar sama Tuhan. Waktu saudara diajar sama Tuhan, saudara mau menerima pengajaran, saudara akan didekatkan sama Yesus. Jadi makanya ikut Tuhan itu harusnya makin hari makin giat di dalam Tuhan. Amin. Teman saya bilang, Bu, ibu gak bosen? Pagi, siang, sore, malam hari. Enggak. Saya bilang, saya justru makin giat, makin cinta Tuhan. Karena itu rumusnya. Kalau sudah baca nanti catat ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-11. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, maka engkau akan dibuat semakin giat, berhasil dalam pengenakan Allah, semakin teguh dalam panggilan, tidak tersandung dan mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Amin. Ya, kuncinya berusaha sungguh-sungguh menambahkan, bukan mengurangi, saudara. Maka kami punya slogan begini. Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Sama-sama dengan saya. Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Amin. Gak boleh kurangin apa yang baik yang sudah lakukan. Lakukan terus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Iya. Jadi saudara, berbahagialah kita yang hari ini dipanggil untuk datang kepada Yesus. Maka kita akan diajarkan untuk apa? Melakukan apa yang baik sesuai standar Tuhan. Kita akan selalu diajar jalan-jalan Tuhan. Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Kalau saudara orang benar bukan berarti orang yang gak pernah salah. Orang benar adalah orang yang mau dibentuk, yang mau dimuridkan, yang mau diajar, yang mau diproses sama Tuhan. Itu orang benar. Nah, maka dikatakan orang benar itu 7 kali jatuh namun dia bangun kembali. Dan kekuatan untuk bangun didapat dari Tuhan. Karena dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Ya, jadi lakukan aja apa yang baik. Tuhan akan ajar kita untuk sampai standar Tuhan. Bukan standar manusia. Saudara dimaki diem itu bagus gak saudara? Diem bagus ya. Dimaki diem aja, gak usah balas, itu bagus. Tapi itu standar bagusnya manusia. Tapi standarnya Tuhan kalau dimaki, berkati orang yang maki. Amin. Itu standarnya Tuhan. Nah, yang kedua saudara, bertindak dengan adil terhadap Tuhan. Mika 6 ayat 8 dikatakan gini. Inilah yang aku tuntut daripadamu manusia. Pertama adalah keadilan. Kedua, mencintai, mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Yang ketiga, bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan bersikap adil. Seringkali kita gak bersikap adil sama Tuhan. Banyak tuh teman-teman saya, karena saya bergerak banyak di emak-emak ya. Ada yang catering ya, terima pesanan. Nah, kalau udah pesanan bilang begini, Bu maaf Bu gak bisa ikut PD, ada pesanan. Tapi Tuhan izinkan saya juga sekarang bergerak di situ saudara, di catering. Kalau ada pesanan gimana? Ternyata bisa loh saudara. Saya tidak kurangi jam-jam pelayanan saya karena pesanan. Walaupun jamnya sama, bisa. Jadi saya bilang, oh ternyata ya saya waktu itu dibohongin ya. Bukan gak bisa, ternyata gak mau. Karena saya aja bisa. Dan bukan hanya itu aja saudara. Kalau orang ada pesanan, mau hujan geledek banjir, tuh pasti nyampe loh. Dipikirin gimana caranya supaya nih makanan nyampe tepat waktunya. Iya Pak iya. Ah Bu Neti nih yang suka terima pesanan ya. Ya berjuang tuh nyampe, kita baru hujan dikit padahal udah siap nih saudara. Udah mau pergi, hujan. Nyampe gak ya? Nyampe ya, di sini nyampe ya. Keren luar biasa, itu ada di Afrika sonoy saudara. Ya jadi banyak kita bersikap gak adil. Kalau ada tamu datang pas jam mau ibadah, saudara
pasti nggak datang. Kebanyakan bilang gini, maaf nggak datang, nggak bisa datang. Tadi udah mau ibadah WBI, ada tamu datang, jadi sorry nggak bisa datang ya. Kita suka nggak enak sama manusia, tapi nggak pernah nggak enak sama Tuhan. Kita nggak pernah bilang, maaf ya, aku ada ibadah, nggak bisa nih. Bapak mau ikut, ibu mau ikut, ayo ikut. Kalau nggak mau, udah istirahat dulu ya, aku pergi dulu, nanti pulang baru kita ngobrol. Kita nggak berani ngomong begitu karena nggak enak. Iya Pak ya. Tapi untuk Tuhan kita nggak pernah bilang nggak enak loh, aku udah janji sama Tuhan. Nah itulah yang dimaksud Tuhan, tidak adil. Yang ketiga dikatakan Tuhan akan ajarkan melakukan kebenaran. Mazmur 112 ayat 1 begini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Sampai ke level sangat suka melakukan perintah Tuhan. Tuhan sedang ajar terus kita sampai ke level itu. Kalau saudara bisa sampai di level itu, satu perintah, satu ayat untuk 9 berkat yang Tuhan sediakan. Anakmu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada di dalam rumahmu. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Wow, banyak banget janji Tuhan di sana. Saudara mau terima janji Tuhan? Harus sampai ke level sangat suka kepada perintahnya. Ya, Tuhan akan latih kita terus. Ya, next. Jika kita melakukannya dengan tekun, saudara, artinya mau terima didikan, mau ditegur, mau dengar suara guru-guru dan mengarahkan telinga kepada para pengajar, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Efesus 5 ayat 9 ini buah terang. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Sampai kita sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yaitu ketika kita terus tekun di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita tetap tekun melakukan apa yang baik. Jangan dikurangi saudara. Pengurangan itu artinya makin turun tuh di bawah itu neraka saudara. Tapi Tuhan mau kita naik tidak turun, itu surga di atas, amin. Saudara mau masuk surga, amin. Oke, lakukan sekarang saudara. Nah saudara, di klik berikutnya jangan pernah anggap enteng ya saudara didikan Tuhan. Dan jangan putus asa kalau kita diperingatkan sama Tuhan. Orang yang kukasihi kata Tuhan diapain? Ditegur dan dihajar. Sebab itu relakan hati dan bertobat. Ini saudara. Kalau saudara tertegur dengan firman Tuhan ini, langsung bilang Tuhan aku tobat, aku gak mau masuk neraka, aku harus masuk surga, aku mau sungguh-sungguh. Ini dia saudara yang Tuhan mau ya. Jadi Tuhan mendidik kita karena Tuhan mau kita dekat sama Tuhan. Karena kadang-kadang dalam kenyamanan, kemapanan kita gak lupa kita dekat sama Tuhan. Sibuk dengan urusannya, gak sempet datang sama Tuhan, gak sempet melayani Tuhan. Saudara, yang saudara kejar nih, cari apa yang dicari orang, apa saudara? Apa yang dicari orang siang? Uang, pagi, petang, malam hari, uang, bukan Tuhan Yesus. Gak dibawa. Bilang kiri kanan, gak dibawa Pak, Bu, gak dibawa. Duitnya banyak. Beli kafling di San Diego Hill. Luas sih kaplingnya, harganya miliaran. Tetap aja tuh peti ditaruh di mana? Ukurannya berapa? 2x1 juga. Ya, nggak dibawa tuh rumah yang berjuang, beli rumah gede, beli mobil mewah banyak, duit banyak. Tuh kayak kemarin duit udah ngumpulin susah-susah ya. Demo kemarin diambur-amburin nih, sudah bagi. Ya, coba ya, ngabisinnya gampang banget tuh ya saudara. Itu dia. Ya. Tapi inilah yang kupunya apa? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Ini yang dibawa saudara. Itu lagu datang kosong pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Ya itu ya, datangnya kosong pulangnya kosong saudara. Gak bawa apa-apa saudara. Jadi yang kita harus punya adalah hati sebagai hamba yang mau taat
nurut-nurut aja dan setia. Nurut sama siapa? Sama Tuhan, yes. Tapi Tuhan bilang kalau nggak bisa nurut sama yang di depan mata, nggak mungkin bisa nurut sama Tuhan yang nggak kelihatan. Siapa yang di depan mata saudara? Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Amin. Nurut aja. Kita pindah ya ke sini. Siapa? Bu? Oke, datang semua. Semua datang Ibu. Ada yang nggak datang nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oh keren, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semua yang ada di sini, luar biasa ya. Setia ya. Tapi kalau waktu itu sempat pindah ke sana ya Bu, THB ya Bu ya? Pernah ya? Oh dua-duanya jalan ya. Nah saudara, jadi jangan anggap enteng ya saudara. Karena yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang dipanggil mendekat kepadanya, yang dikasihinya, Tuhan akan lakukan yang pertama, menegur kalau kita salah. Yaitu melalui hamba-hamba yang diutusnya. Nah bagaimana respon kita? Harus rela hati dan bertobat itu harusnya. Jadi jangan nyerang balik saudara kalau ditegur. Ada banyak orang ditegur malah nyerang balik saudara. Contohnya, Pak kemana Bapak bolos? Jangan bolos-bolos, atuh rajin. Bapak juga dulu begitu kan, pernah kan bolos kan? Nah itu ciri orang yang menyerang balik tuh begitu tuh saudara. Yang rajin dong berdoa. Anak Bapak aja kagak berdoa. Tuh. Sering bukan kita mendengar begitu ya. Nyerang balik saudara gak boleh. Kalau ditegur rela terima teguran dan bertobat. Ini orang yang rendah hati ya. Jadi jangan sampai Tuhan turun tangan saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan udah nyerah dah, susah. Udah dibilangin, didoain, dipuasain gak berubah, udah nyerah. Hati-hati. Kalau hamba Tuhan sudah nyerah, sebentar lagi Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, Ibrani 10 ayat 31 bilang gini, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kalau Tuhan yang turun tangan sakit saudara. Yang sehat di ICU dulu ya. Begitu saudara ya. Baru tuh tobat tuh. Ya. Yang bebas masuk penjara dulu. Yang kayak miskin dulu. Ngeri ya. Gak perlu sampai begitu saudara ya. Seperti Ayub ya. Disuruh pergi gak mau dia nolak ya. Disuruh ke Niniwe pergi ke Tarsis. Akhirnya gimana? Akhirnya dia dibuang ke perut ikan. 3 hari di perut ikan. Saudara penek-nek ya, bayangin ya, di perut ikan. Nah itulah saudara, walaupun ujungnya akhirnya tobat juga sih. Ya tapi kan harus ngalamin begitu dulu tuh. Sampai berdoa, Tuhan ampuni, Tuhan aku nyesel. Oke Tuhan. 3 hari di perut ikan, bisa bayangin tuh ya. Itu Tuhan banget. Saudara kalau baca kitab Ayub selalu ada kata, atas penentuan Tuhan. Nah ya. Kok bisa-bisanya? Lagi sibuk, ombak besar, badai. Kok bisa-bisanya nakoda turun ke geladak kapal paling bawah. Ketemulah Ayub lagi. Ayub, Yunus. sorry. Yunus ya. Dan akhirnya ketemu. Terus diundi, siapa nih yang salah? Kok bisa-bisanya yang keluar itu adalah Yunus saudara. Dan apa yang harus kami lakukan? Buang saya ke laut. Nah ini pertobatannya Yunus. Penyesalannya Yunus. Rela terima hukuman. Akhirnya dibuang ke laut. Pas kebetulan. Tuh ikan besar langsung lagi nguap kali saudara ya. Plok, masuk saudara. Coba kalau nggak begitu dikunyah dulu habis juga tuh Yunus ya. Tapi enggak. Nah ini semua atas penentuan Tuhan. 3 hari tobatlah dia. Waktu bertobat Tuhan bisa buat tuh ikan gatel. Pengen hacem. Dan pas itu keluarlah Yunus saudara. Sampailah ke Niniwe. Nah itulah ya Tuhan ya saudara ya. Gak ada yang kebetulan semuanya. Tuhan izinkan. Gak kebetulan saudara dari Hotel Ason dipindah ke sini. Sekarang malah dapat makanan ya. Asik ya. Saudara itu luar biasa, udah lebih murah dapat makanan. Sebelum keren banget nih Tuhan Yesus banget nih. Ya lebih besar lagi ini dari Aston. Amin. Bedanya cuma karpet doang. Ya udahlah ya saudara, cuma karpet ya. Nah jadi kita lihat di sini. Klik berikutnya. Maka yang akan dialami saudara, Ibrani 12 ayat 6 dikatakan akan dihajar jika tidak bisa terima teguran hamba-hambanya atau mengeraskan hati.
Ya. Ini kayaknya Ibrani 12. Coba bisa tolong baca Ibrani 12 ayat 6. Bisa silakan yang berdiri untuk membacanya Ibrani 12 ayat 6. Ya silakan yang udah ketemu. Bangkit berdiri baca. Karena Tuhan menghadap orang yang dikasihani dan dia menyesatkan orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Justru yang diakui sebagai anak. Maka dihajar, disesah saudara. Karena Tuhan masih sayang loh. Lebih cilaka kalau dibiarin. Selama masih ditegur, dihajar, disesah, berarti masih Tuhan peduli. Untuk kita datang sama Tuhan. Tapi Mazmur 81 ayat 12-13 bilang begini. Karena kamu tidak mau mendengar dan tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan engkau menurut kedegilan hatimu. Tuhan bilang ya udah terserah dah. Mau pelayanan kayak mau enggak, mau datang mau enggak. Udah gak ada yang nanya, Bu kemarin kenapa gak datang? Udah gak ada yang nanyain gitu. Terserah mau datang mau enggak ya saudara. Artinya udah dibiarin. Itu lebih ngeri saudara. Jadi selama kita masih ditegur, dihajar, disesah, puji Tuhan. Tuhan masih sayang sama kita, amin. Tapi gak perlu dihajar dan disesah. Cukup ditegur, rela terima teguran dan tobat. Tuhan gak mau hajar kita, Tuhan gak mau sesah kita. Tapi karena kita mengeraskan hati, maka dihajar. Karena kita bebal, makanya kita disesah saudara. Tapi biarlah kita tidak begitu, amin. Oke, klik kesimpulannya. Sebelum kita akan nonton sedikit video ini ya. Oke, kesimpulannya kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ikuti saja setiap aturan yang ditetapkan di gereja lokal atau di komunitas rohani yang kita ikuti. Fokus pada pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Pasti kita akan dapat bertekun dan setia. Semakin berbuah dan disempurnakan dalam ketekunan sehingga tidak ada penyesalan di akhir hidup kita. Nih nyeselnya kalau udah begini nih, coba videonya silakan diputar ya. Saudara bisa lihat nih kalau udah gini baru nyesel. Jangan sampai ya saudara ya. Diklik aja Pak. Diklik aja bawah kirinya. Bisa langsung putar. Bisa? Kiri bawah itu ada tombolnya. Bisa? Nanti suaranya ya. Bisa? Bisa. Atau mau pakai flash? Bisa. Nanti bisa ke sebelah situ. Aku duduk sini aja susah bangunnya. Ya sini anak. Lebih enak. Oh ya Pak. Makasih. Oh sini. Mau pakai flash disk saja? Bisa.
Saudara ngeri ya. Mau saudara ke sana. Supaya jangan nyesel. Ya sekarang ambil keputusan. Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh. Amin. Jangan sampai di situ udah gak bisa berubah keadaan kita saudara. Kesempatannya sekarang. Colek kiri kanan bilang sekarang. Sekarang. Kamu mau tobat sekarang. Kamu mau sungguh-sungguh sekarang. Udah jangan bolos-bolos saudara. Jangan banyak alasan. Saudara tahu cerita tentang seorang kaya yang mengadakan pesta dan mengundang banyak para undangan. Lalu bilang kepada hamba-hambanya, bilang kepada para undangan pesta sudah siap. Mereka sama-sama bilang maaf gak bisa datang. Ada yang baru beli rumah, baru menikah. Ada banyak alasan baru punya usaha. Mereka gak bisa datang saudara. Lalu Tuhan beri kesempatan kembali. Panggil hamba-hambanya yang lain. Pergi lagi bilangin sekali lagi pada para undangan. Makanan sudah tersedia. Kambing domba sudah disembelih. Semua sudah tersedia. Bilang suruh datang. Gak datang juga. Akhirnya pemilik pesta bilang begini. Sekarang kamu pergi ke persimpangan jalan. Paksa mereka, ajak mereka. Orang-orang miskin, orang cacat, orang susah, orang baik, orang jahat. Panggil tempat pestaku harus penuh. Gak dikatakan di Alkitab bahwa masih kosong. Enggak, langsung penuh. Dan Tuhan yang punya pesta bilang gini. Tidak ada satupun para undangan yang bisa masuk ke pesta. Saudara, kita ini sudah diundang Tuhan, amin. Kita udah sama Bapa ditarik untuk dekat kepada Yesus. Pertahankan saudara. Ingat, waiting list di belakang saudara tuh banyak banget yang ngantri, saudara mundur. Saudara mundur, yang di belakang maju saudara sono. 3 miliar di belakang barisan ke belakang lagi. Belum tentu bisa nyampe saudara. Jadi sekarang yang perlu dilakukan, sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, lanjutkan. Lanjutkan, udah lanjutkan aja. Sesuai dengan di mana posisi saudara hari ini, lanjutkan. Yang aserkolitan, belajar senyum lebih manis lagi. Kasih shalom, kasih tempat duduk ya. Beri yang terbaik. Saudara pendoa, terus tekun berdoa. Di jam-jam doa saudara ada. Saudara yang para pemimpin, lakukan tugas pelayanan saudara. Semua tuh udah ada rule-nya, sebetulnya udah ada jalannya, udah ada tuntunannya. Tinggal ikutin aja. Karena saya di rayon 5 saudara. Jadi saya sebulan sekali ada doa pengerja rayon 5. Nah saya kudu wajib datang. Karena saya pengerja. Saya nempel di Gatot Subroto, Gatsu. Berarti sebulan sekali harus ada pertemuan di SICC. Ya saya datang di sana karena saya pelayan Tuhan dari Bapak Gembala Pembina Paniko. Ikutin, gak pernah bolos, saudara gak mau bolos. Amin. Begitu juga saudara di sini. Saudara di GBI Yason. Apa kegiatan di sini? Ikutin saudara. Jangan banyak alasan. Gak mau nyesel, gak mau masuk neraka. Oke, ambil keputusan masing-masing ya saudara ya. Untuk kita bertobat, untuk kita sungguh-sungguh lakukan tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan katakan bahwa kau barang siapa dapat dipercaya kecil, Tuhan akan percaya perkara lebih besar, lebih besar, lebih besar. Saya tadinya gak bisa doa. Baca firman Tuhan gak ngerti saudara. Tapi saya ketika dilawat Tuhan saya ambil keputusan gara-gara ini nih tadi nih. Ini nonton nih, dulu saya baca. Saya gak mau dan saya berjuang. Dan mulai saya latih diri saya di gereja lokal untuk ikutin semua. Lalu Tuhan percayakan saya pelayanan dan saya melayani penuh tanggung jawab. Dan setelah itu walaupun banyak anak, nambah-nambah anak saudara. Tidak membuat saya sekalipun saya mau bolos gara-gara urusan saya saudara. Dan akhirnya Tuhan percayakan saya 1 persekutuan 2 orang tua murid. Karena anak saya 6 di sekolah yang berbeda-beda wilayah saudara. Ada yang di Galaksi, ada yang di Kemang Pratama, ada yang di BPK Penabur Cipinang. Itu saudara. Dan ternyata di 3 tempat itu Tuhan percayakan saya membuka persekutuan doa orang tua murid. Sampai hari ini saudara. Jadi tetap setia dengan tugas pelayanan yang ada saudara. Jadi kalau orang bilang Bu Lydia emang PD-nya masih ada. Salah nanya, saya bilang harusnya nanya Bu Lydia masih hidup gak? Selama saya masih hidup, saya pasti ada. Gitu saudara. Harus begitu saudara, komitmen. Saya mau seperti yang Tuhan katakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan tugasnya pada saat ia datang. Tuhan harus mendapatkan saya sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Gak berhenti, gak mengundurkan diri. Jangan sampai saudara.
Saudara sudah begitu luar biasa melayani Tuhan. Di detik terakhir besok tetetetetet. Wah ya di pasangkala saudara lagi males. Saudara lagi gak pelayanan, lagi ngambek, lagi bolos, gak nyampe loh saudara. Tuhan gak bilang, Tuhan gak tanya, dulu gimana? Enggak, terakhir lagi ngapain saudara? Tetap setia, amin. Tetap tekun, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita angkat lagu Ku Tak Membawa Apapun Juga. Biar ini merupakan lagu yang memberi kesadaran buat kita. Bahwa apa yang kita usahakan dan upayakan untuk dunia tidak sedikit pun kita bawa. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami sadari Tuhan. Pada akhirnya kami akan tinggalkan semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan ku tak membawa. Ku tak membawa Ya Tuhan. apapun juga. Kami sadari ini ya Tuhan. Saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya ya Tuhan. Inilah yang kami mau memiliki hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biar musik saja dengan lembut. Saudara, biarlah apa yang kita dengar hari ini bukan hanya sekedar masuk dari telinga kita. Tetapi kita mau renungkan saudara. Bahwa Tuhan memberi waktu buat kita. Melalui nafas yang Tuhan berikan sampai hari ini. Itu adalah kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kita beroleh selamat. Mari gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk hidup benar. Hidup takut Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena seperti Paulus berkata, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Biarlah tidak ada penyesalan di akhir. Karena kita menyia-nyiakan waktu kita untuk mencari Tuhan. Untuk beribadah, untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan dan disempurnakan. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Kami mau ambil keputusan untuk kami bertobat. Kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mau bayar harganya. Kami mau terima proses daripadamu Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang memberi damai dan hari depan kami penuh harapan. Kami mau mengikut kemana Engkau bawa kami ya Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Kami mau rela Tuhan. Hadapi setiap proses. Dan kami punya Roh Kudus yang hebat penolong bagi kami. Sehingga kami mempunyai kepastian dan pengharapan. Kami pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Firman-Mu menjadi rema buat kami. Kami kembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
silakan duduk kembali. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi berkat atas umatnya di tempat ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Silakan tinggal dia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama Shalom semuanya, selamat datang ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, Kul Betsaida, Kul Efesia, dan Kul Harapan Indah. Pada hari Sabtu, terdapat Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Kul masing-masing. Dan pada hari Sabtu, kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu, kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park. Yang akan dilayani oleh Pendeta Ruji Siregar, STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Bapak, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kasih-Mu yang terus baru setiap hari. Kasih-Mu yang mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu panjang, lebar, dan dalamnya tidak terukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, biarkanlah firman-Mu pagi ini boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Berikan setiap kami Tuhan, tanah hati kami yang subur. Ketika firman itu ditabur ternyata firman itu boleh berbuah, bertumbuh, berakar semakin dalam untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, mari Bapak Ibu kita memberkati Ibu Lydia Kristanto pagi ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi kehidupan Ibu Lydia saat ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan beliau saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Setiap pelayanan yang ada Tuhan akan pakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Tuhan akan melindungi dimanapun Bu Lydia saat ini berada dan melayani jiwa-jiwa. Tembok berapi selalu melindungi hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Ada tudung ilahi ya Tuhan Yesus. Ada tiang awan, tiang api Tuhan yang selalu menyertai hamba-Mu ini melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini adalah miliknya Tuhan, ada di dalam perlindungannya Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Memberkati umat-Mu yang sudah menabur di tempat ini ya Tuhan. Engkau curahkan berkat Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan memberkati dari aspek kehidupan mereka. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk menerima berkat dari hamba-Mu di tempat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati
kita di depan Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kita sepanjang sepekan ke depan. Kesehatan, perlindungan malaikat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kepintaran bagi setiap anak-anak yang bersekolah maupun yang bekerja. Suksesan di dalam pekerjaan biarlah menyertai kita senantiasa. Dengan berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa Putra Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya. Semua yang diberkati dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.